selagi kita konsisten pasti Iya. ketemu jalannya. Kadang kan tiap tahun badannya kan beda-beda. Iya. Mungkin untuk sekarang kayak ya udah mending jalan sendiri, nggak apa-apa nggak disupport sama daerah pun. Makin gue menjauh dari musik, semakin musik itu tiba-tiba ada job nih. Halo yang nonton, welcome to Room. Jadi hari ini gue lagi bareng musikpreneur dan songwriter juga, ada Devan. Oh, Welcome to podcast. Circle, thank you banget. Van, sebelum kita ngomongin musik nih, boleh diceritain nggak background lo gimana sampai akhirnya lo nyemplung ke musik ya? Boleh ceritain. Oke. Sebenarnya awal gue nyemplung ke musik itu berawal dari waktu gue sekolah dasar gitu. Waktu itu gue punya guru kesenian kan. Dulu tuh pelajarannya apa ya, seni budaya gitulah gitu. Jadi di situ ada ujian praktek nyanyi lagu daerah gitulah, lagu daerah gitu. Nah, satu momen ada lomba pop song gitulah di daerah gua di Pandeglang. Jadi gua itu dipilih sama guru gua itu untuk mewakili sekolah di situ ya. Ya, singkat cerita gua tembuslah 10 besar waktu itu. Ya, dari situ gue juga dari SD itu gue udah dibeliin MP3 kecil gitu. Waktu itu masih zaman baterai MP3-nya kan sama ibu gue. Iya. Jadi gue setiap ke sekolah tuh selalu bawa itu. Anak SD loh, maksudnya anak SD gitu dari kelas 5 sampai kelas 6. Nah, dari situ gue mungkin mulai mengenal musik lebih jauh lah gitu tuh. Nah, tapi setelah dari situ gue nggak lanjut fokus ke musik sih. Setelah menjelang SMP, gue itu pengen jadi atlet dulu, jadi atlet sepak bola. Dari situ masuk sekolah sepak bola sampai akhirnya mewakili sekolah juga, ikut O2SN dulu sampai O2SN. Tapi setelah mau SMA gue menyadari bahwasannya kayaknya gue nggak bisa di sepak bola terus. Karena pada saat itu mungkin transisi ya dari anak bocah mau ke menjelang remaja kan. Jadi kan main bola kan kayak gue seminggu bisa 4 kali tuh. Badan dekil gitu kan, hitam gitu tuh. Jadi mulai kenal cinta lah di situ. Tapi kayaknya gue pengen main musik lagi deh gitu. Udah main musik tapi nggak langsung ke pop ya. Gue sempat main punk juga, emo juga gitu. Karena lingkungan gue dulu abang-abangan semua. Jadi nongkrongnya di pinggir jalan sama kayak ya anak-anak punk lah gitu, tapi bukan anak punk yang ngamen gitu, bukan ya gitu. Jadi sempet terjun di musik punk dulu gitu tuh. Nah, setelah berjalan waktu SMA, satu momen gue tuh setelah lulus SMA itu mau dikirim ibu gue. Nah, gue itu setelah SMA itu selalu minta ke ibu gue nggak mau di Indonesia, nggak mau lanjut di Indonesia. Nah, jadi singkat cerita gue daftarlah itu program kuliah kerja, dapetnya di Malaysia. Di Malaysia. Tapi pada saat itu gue punya pacar lah waktu zaman sekolah kan. Zaman sekolah punya pacar. Nah, dari situ gue ketika mau berangkat, gue tuh mau ngasih sesuatu nih sama mantan gue ini kan gitu. Kayak apa ya, kalau barang kan basic lah gitu. Nah, nanti dari situ gue coba bikin lagu, nulis lagu. Itu pertama gue nulis lagu dan memulai karir gue dari situ. Dari situ ya, sampai sekarang pada akhirnya kayak gitu sih. Jadi justru dipantik sama pasangan ya waktu itu ya. Dari cinta dulu, percintaan sih pemantiknya gitu. Sampai akhirnya lo dalemin tuh musik dari situ. Ya, pada akhirnya sebenarnya ketika gue nulis lagu, ragu juga kan. Ini bener nggak sih cara nulis lagu tuh kayak gini gitu lah. Apalagi first time ya, basic time, belum gitu. ada gitu. Tapi setelah biasa kan ke teman-teman dulu kan, gue punya lagu kayak gini. Tapi enak banget gini. Nah, dari situ lanjut lagi. Dan atas dasar gue nggak tahu sih waktu itu mau ngapain, karena pada saat itu akhirnya gue nggak jadi ke Malaysia itu. Pertimbangannya adalah gue nggak tahu pada saat itu pertimbangannya karena cewek gue atau karena gue pengen lanjut jadi musisi, ya pengen main musik terus. Karena pada saat itu pertimbangannya gue di sana pasti di Malaysia itu 3,5 tahun, otomatis gue nggak bisa main musik dong, gitu, fokus kerja dan kuliah gitu tuh. Di situ ya udah orang tua sempat kecewa juga lah. Orang tua sempat kecewa. Pada akhirnya gue tuh kabur aja gitu tuh. Kabur, nggak jadi berangkat, kabur aja gitu tuh.
Padahal di situ visa udah keluar dan lain-lain, udah tinggal berangkat aja. Udah preparation duluan. Udah medical check up, visa udah keluar, gue udah punya, pada saat itu punya visa tinggal lah di Malaysia itu gitu. Tapi pada akhirnya gue mengecewakan ibu gue, nggak jadi berangkat. Nah pada saat itu ya udah, gue kuliah juga memutuskan gak mau lanjut kan karena nggak enak ke ibu gue kan. Pada saat itu mungkin ibu gue kecewa udah keluar duit banyak, tapi anaknya nggak nurutin gitu tuh. Ya udah gue ngambil jalan yang sekarang ini. Oke. Tapi itu alasan reasonnya untuk tidak mengambil itu tuh apa sih? Ya salah satunya kayak gue berat aja sih buat nggak main musik gitu tuh. Bukan karena si mantan itu? Mungkin salah satunya kalau secara presentasi kayaknya hampir 50-50 aja sih. Iya. Iya. Dari kumpulan-kumpulan inilah ya, apa namanya, kegelisahan atau beberapa pressure gitu ya. Gitu. Jadi lo ngambil keputusan itu. Oke. Tapi kalau tarik mundur ke situ ya, sampai sekarang lo ada penyesalan nggak? Oh kenapa gue waktu itu nggak ngambil kuliah aja ya gitu? Sebenarnya penyesalan itu kenapa gue dulu itu nggak lebih lari lagi gitu di musik ini, karena pada saat itu gue ngerasa beberapa tahun gue menjalin hubungan sama mantan gue itu kayak wasting time aja sih. Karena gue juga masih remaja bocah gitu kan, jadi kayak bucin kali ya istilahnya, jadi kayak nggak fokus ke karir gitu kayak gitu. Jadi kayak pada saat itu harusnya gue cabut dari kota gue gitu, nyari relasi, nyari jalan lah gitu tuh. Lebih menyesalnya ke situ aja. Kenapa nggak dari dulu runningnya gitu tuh? Karena dulu walaupun berjalan tapi kayak ngoyo aja gitu, nggak yang harus gimana, harus kayak gimana kayak gitu sih. Nah itu pemantiknya kapan tuh? Saat lo memutuskan, oke deh kayaknya ini di musik nih harus bener-bener deh, harus lari deh ini, nggak bisa kayak gini terus. Pemantiknya setelah gue dikecewain sih sama cewek gue waktu itu, dikecewain karena pada akhirnya ya gue itu pasti umur berapa ya, 19 atau 20. Ya after SMA lah ya. After SMA ya kan pengangguran lah, gue nggak kerja, nggak kuliah gitu tuh. Pada akhirnya kan orang tuanya kan menanyakan nih anak mau jadi apa nih ke depannya kan. Sedangkan dia kan kuliah, kakak kelas gue, dia umurnya di atas 1 tahun sama gue, dia kuliah di Bandung. Ya gue hidupnya cuman nemenin dia aja gitu, kuliah kan, mau jadi apa nih. Ya, pada akhirnya ya biasalah pergojolakan keluarga lah maksudnya, kayak gini ya pada akhirnya kita break out. Dan ya udah dari situ kayak gue jadiin sakit hati gue tuh jadi bensin gitu tuh, buat kayak harus gue bisa buktiin ya kalau gue bisa lebih dari ini gitu tuh. Dan ya udah gitu gue bisa berjalan sampai sekarang kayak gitu tuh. Oke. Tapi ngomongin keluarga ya, keluarga lo ini nggak maksudnya jadi ikutan support, nggak ngelihat kayak ternyata anak gue udah berjuang seginian nih, udah mau beneran serius nih di musik nih. Nah sebenarnya pada waktu itu awal-awal orang tua itu pengennya gue tuh kuliah lagi, dan 2018 tuh gue sempat mau kuliah lagi, udah daftar dan sudah keterima tuh udah ada. Karena basicnya keluarga gue itu banyaknya akademisi kan, ibu gue guru gitu, kakak-kakak gue pada kuliah, semua nggak ada yang di seni semua. Jadi kayak nih anak mau jadi apa nih, mau jadi anak pang, pengamen atau apa gitu tuh kan. Nah dari situ sempat ada pertentangan lah gitu tuh. Lu mau gini-gini aja lah ibaratnya kan, seperti sama kakak-kakak gua mau jadi apa sih nih, mau kerja nggak, gini. Nah pada saat itu memang gua masih yakin aja sih sama jalan yang gua ambil. Gua gimana caranya gua pengen kerja tapi waktu gua nggak mau habis di kerjaan gitu. Jadi gua dari dulu senangnya nggak kerja-kerja yang receh aja gitu tuh, kerja-kerja yang receh aja, yang gak mau ngelamar pakai ijazah dan lain-lain gitu. Bukan yang 9 to 5 gitu. Iya, gue dulu sempat kerja shopkeeper kan di clothing company yang kayak gitu-gitu aja kan, dunianya masih gak jauh dari musik lah, nongkrong kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya seiring berjalannya waktu, dulu gue sempat ngambil job wedding lah dulu wedding. WO gitu ya? Reguler di kafe gitu. Reguleran. Mungkin pada saat itu gue bisa ngasih duit ke ibu gue, nih duit nih kata gue, dapet job gini. Mungkin ibu gue dari situ kayak oh ya udah nih anak kayaknya pengen di sini gitu tuh. Ya udah yang penting kan orang tua mah yang penting jangan narkoba dan kriminal lah kayak gitu-gitu. Ya udah berjalannya aja sampai sekarang, orang tua udah nggak pernah komen apa-apa gitu tuh. Tapi lo ada proses untuk meyakinkan mereka enggak? Soalnya kan
apalagi ngomongin musik ya, dan dari keluarga pendidikan kan, Iya, pasti kan ada stigma-stigma. Iya. Tidak terlepas dari stigma buruk kayak yaitu narkoba, alkohol dan yang lain. Itu lo ada proses untuk meyakinkan mereka nggak? Nih gue juga main musik tapi healthy lo, nggak sampai ke sana lo. Iya, tentu sih ya pasti. Karena mungkin secara pergaulan gue tuh orangnya nggak yang nongkrong banget. Gue tuh sebenarnya cukup anak rumahan gitu tuh. Cuman gue tuh nongkrong cuman hanya main musik aja gitu tuh, kayak kalau ada gigs, ada manggung gitu. Sisanya gue di rumah, mungkin ibu gue di situ. Karena kan gue kekontrol lah, gue tinggal di sama ibu gue cuma berdua doang, kakak-kakak gue udah keluar rumah, jadi kekontrol lah dari situ. Gue nggak yang berandal lah atau gimana, nggak yang tersangkut kasus narkoba dan lain-lain. Mungkin dari situ ibu gua udah kayak percaya aja sih sebenarnya gitu. Dan mungkin yang bener-bener ibu gua udah ngelepas gua mau jadi apa itu kayak waktu tahun 2022. 2022 gua udah kayak mungkin ibu gua ngelihat, oh nih anak selain main musik punya mata pencarian lain juga, which is gua kan sambil usaha juga gitu. Mungkin ibu gua agak tenang karena kan gua anak laki satu-satunya ya gitu. Jadi mungkin kekhawatiran seorang ibu kan takutnya anaknya nggak jadi apa-apa sebenarnya kan. Mungkin dari situ gua ngebuktiin, oke, gua ibarat tanda kutip cukup mapan sebagai ya untuk single man ya, maksudnya untuk sebagai laki-laki mencukupi diri sendiri ibaratnya gitu. Jadi ibu gua udah nggak terlalu khawatir sih sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin pendapatan ya, berarti kan lo juga menjalankan bisnis juga ya. Nah, kalau dari musik itu revenue streamnya ya, untuk porsi sekarang itu lebih besar dari musiknya atau dari bisnis yang lo jalanin? Memang secara realita gua mengakui bahwa musik itu belum bisa menghidupi gua selama 100% lah kehidupan gua. Tapi kalau misalnya gue memang sebenarnya aneh, gue tuh sebut aneh sama teman-teman gue karena gue tuh nggak pernah mau ngambil job reguleran di kafe. Gue tuh nggak pernah, dan di wedding. Gue beberapa kali teman-teman gue, gue mau nikahan, gue mau pakai lu dong gini-gini. Gue tuh nggak pernah mau, walaupun mungkin secara nominal oke, tapi gue selalu oper ke teman-teman gue yang which is dia cari duitnya di wedding gitu tuh. Nggak ada yang salah sebenarnya untuk musisi yang sambil cari kerja di wedding atau reguler, nggak ada yang salah. Cuma pada saat itu gue malas aja buat ngulik lagu kayak gitu-gitu, malas aja sebanyak itu nyanyi berjam-jam gitu tuh. Nah waktu itu kan gue udah berjalan tuh si usaha gue ini, jadi kayak mungkin secara waktu gue bisa fleksibel kan. Oh ya udah, gue nyari untuk kebutuhan perut di usaha, jadi untuk ngasih makan batin di musik gitu tuh gitu. Jadi tapi kalau di musik sampai saat ini walaupun gue jarang manggung, gue dapet royalti sih udah, karena yang kemarin lagi rame juga kan di internet Ahmad Dhani yang Wami kayak gitu. Kebetulan gue juga udah anggota Wami. Jadi gue udah udah baru tahun kemarin sih ya ada penghasilan gitu, walaupun gak besar dari musik itu. Untuk yang walaupun nggak ngambil job offline ya sekarang gitu, masih ada lah gitu. Tapi kenapa alasan terbesarnya untuk tidak cafe to cafe ya, untuk tampil di kafe-kafe terdekat kan, padahal itu salah satu peluang lo untuk nge-branding personal lo nih. Hal yang paling mudah gitu untuk ngebangun personal branding ya cafe to cafe. Dia yang dulu dilakuin seperti Andika Kangen Band yang dia tau nggak sih ngasihin CD gratis dia itu ke angkot-angkot, ternyata bisa viral gitu. Padahal langkah itu kan konkret nih, bisa lo jalanin gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara zaman sekarang zaman era digital. Iya betul. Era digital. Sekarang eranya beda, nggak kayak musisi tahun 2000-an ya. Iya betul. Kita tuh punya panggung tahun itu, mana internet orang belum pada melek loh. Belum ada digital. Cara orang untuk mengenal kita ya manggung cafe to cafe kan gitu. Tapi gue sekali lagi bilang kalau itu kan pilihan ya, pilihan, nggak ada yang salah juga gitu tuh. Cuman karena emang guanya males gitu ngulik-ngulik lagu, karena menurut gue ngulik lagu tuh draining aja sih, capek. Gue mending nulis lagu pada akhirnya dibanding waktu gue abis buat ngulik lagu. Gitu. Sekarang kalau kita reguler kan kita harus aja nyetok minimal 20 lagu, gila kan gitu maksudnya. Terus belum ada request, terus update lagi ada musisi baru yang viral gitu kan. Nah di situ gue mending nulis lagu gitu. Walaupun prosesnya sangat melelahkan dan masih panjang lah gitu tuh untuk
kita dikenal sebagai musisi songwriter ya gitu. Nah makanya sekarang eranya kan karena digital ya, kita kan walaupun kita masih di rumah aja nggak harus kemana-mana, kita bisa nge-pushnya di digital. Iya, Ya sekarang zaman sekarang banyak kok musisi-musisi yang make it mulainya dari digital ya, sebut Pamungkas, Rich Brian Iya, gitu, betul, gila betul, kan iya. itu, Nicky gitu kan. Jadi ya mungkin untuk saat ini itu pilihan yang gua ambil gitu. Iya, iya sebetulnya itu kan pilihan emang personal masing-masing Iya, ya, dan iya, emang personal kalau ngeliat dari lo juga emang logis sih, karena lo juga kan secara quote on quote opportunity cost ya, Iya. udah ada bisnis nih Iya, yang menghasilkan lo bisa makan lah gitu. betul, Jadi kayaknya mending gue energi di sini Iya, dah gitu kan. betul. Iya. Itu masuk akal sih. Masuk Dan akal, ya. tapi yang ngomongin menulis lagu itu, lo gimana sih proses kreatifnya ya? Proses kreatif. Proses kreatif lo selama nulis lagu nih, apakah lo lebih prefer kayaknya gue nulis di tempat yang sepi, nggak mau diganggu siapapun, atau bahkan lo oke, gue mau nge-capture apa nih, atau rame-rame, atau gimana dah? Gimana prosesnya? Kalau untuk nulis lagu, memang sebenarnya setiap musisi itu punya metodenya masing-masing ya dalam menulis lagu. Ada caranya harus dengerin orang curhat, atau harus patah hati, atau apa, isu-isu dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi, biasanya gue itu nggak bisa, mental state gue itu nggak bisa ada di tengah-tengah. Gue either gue harus happy banget, kalau nggak galau banget, baru gue bisa gitu. Gue nggak bisa kalau lagi flat gitu, apa-apa gitu, gue nggak bisa. Biasanya nggak keluar apa-apa gitu. Walaupun dipaksain, biasanya nggak akan beres gitu. Nah biasanya kalau yang udah, gue biasanya kalau nulis, biasanya kalau misalnya kalau galau, kayak standar lah gitu, galau, atau guanya lagi happy banget gitu tuh. Paling itu proses menulis gue. Dan gue nggak bisa kalau nulis lagu itu gue nggak bisa di tempat ramai. Gue kayak diem di kamar aja gitu. Udah cuman ada piano, gitar, dan buku. Gue nggak bisa menulis di HP ya, gue harus nulis. Harus nulis. Ya, gue nggak bisa nulis bikin ya. di notes kayak gitu-gitu. Iya. Gitu sih kalau gue. Oke. Nah, apa lo kan tadi udah ngejelasin, apa harus ada sepersonal itu lo kalau ngerjain sesuatu atau nulis lagu gitu? Harus ada muatan diri lo gitu, nggak harus kayak, aduh ada isu apa nih, atau misalkan keresahan yang dirasain banyak orang nih gitu. Nah, kayaknya setiap musisi seiring dia punya banyak lagu, kayaknya dia udah nggak bisa bikin lagu dari hal yang personal, karena abis mungkin ya. Iya. Abis mungkin, walaupun ya even sekelas Firsa Besari, ya pada akhirnya dia juga ketika mau bikin album ya pasti dia contoh ngambil cerita-cerita dari orang lain, teman-temannya, sahabatnya, atau apa yang sedang terjadi gitu, kayak Iwan Fals kayak gitu-gitu. Tapi untuk sejauh ini, walaupun kalau dikumpulin tuh lagu ada 10 lah, mini album lah. Tapi sejauh ini gue masih ngambil dari hal personal sih, belum ngambil di luar itu ya. Karena ya kita kan hidup tetap berjalan ya masalah tetap ada gitu tuh kan. Untuk sejauh ini gue masih ngambil hal itu. Sebenarnya kalau misalnya mau ngambil topik dari yang sekarang terjadi gitu, isu-isu, gue bukannya nggak bisa, tapi kayaknya gue nggak di situ. Bukannya nggak peduli juga sih, karena gue tahu gue harus di medium yang mana gitu, di kolam yang mana gitu. Karena kayaknya kalau misalnya kita ngomongin yang politik, ya kita kayak secara akademis juga harus pinter nggak sih? Iya. Kayak ya Iwan Fals, kayak Efek Rumah Kaca, Bara Suara gitu. Nah mungkin gue belum bisa kesana aja gitu tuh, belum nyampe aja sih, belum nyampe kesana. Tapi mungkin nggak tahu ya, di umur gue 40 atau 50 gue bisa nulis tentang isu-isu yang kayak di negara ini terjadi atau apa gitu tuh. Mungkin ya. Tetap membuka ke arah sana seluas-luasnya ya. Mungkin. Karena umur nggak bohong sih. Iya, betul. Dari umur tuh kayak gue juga ngerasa kayak ngelihat tulisan-tulisan gue yang dulu, lagu-lagu yang pertama, kayak alay banget sih gue nulis kayak gini. Sekarang kayak gini. Jadi umur tuh nggak akan bohong lah kalau untuk nulis kayak gitu. Iya. Pasti akan evolve juga ya. Evolve pasti. Oke. Nah, kalau ngomongin digital tadi ya, tarik mundur. Gimana tanggapan lo soal musik digital yang menurut gue nih orang awam, kalau gue tuh ngeliat biasanya
orang mau bikin lagu yang hits, sekarang itu kadang acuannya TikTokable biasanya. Bisa template lah ya, follow the trend. Apalagi sekarang kan lagi rame tuh genre hipdut, segala macam dan lain-lain. Nah, lo akan lari ke arah sana apa emang lo strict dengan gaya lo aja gitu? Sebenarnya ini yang lagi gua obrolin sama teman-teman gua juga kan. Jadi kemarin itu sebenarnya gua tuh harusnya rilis lagu dan bikin side project. Udah berjalan lagunya ada. Cuman gua belum ngeluarin itu karena kayak waktunya belum tepat gitu. Karena sekarang di digital mendominasikan lagi lagu-lagu hipdut ya. Iya. Jadi kayak mungkin kayak strategi marketing aja sih sebenarnya. Kalaupun rilis sekarang bisa, tapi siapa yang mau dengar ketilep lah kayak gitu ibaratnya kan. Tapi kayaknya sempet gue juga kan punya musik director ya. Dia juga sempat tawarin, lu mau nggak gue bikinin lagu-lagu kayak gini. Tapi kayaknya walaupun dipaksain dengan duitnya lumayan gini. Kayaknya berat juga sih, nggak bisa juga sih. Bukan lo banget gitu. Bukan gua banget gitu. Jadi kayaknya orang juga ketika ngelihat kalau gua maksain, kayaknya orang juga kayaknya nggak suka deh. Karena pretensius aja sih jadinya seperti itu. Jadi kayaknya gua kalau dipaksain juga buat hipdut kayak nggak akan juga sih. Gitu. Jadi kalau sekarang total udah ada berapa lagu nih? Total sekarang yang udah jadi itu sebenarnya udah 10 lagu. Kemarin tuh gua mau rilis mini album sama mau rilis side project gua, band gitu. Cuman ya itu tadi dengan kondisi yang sekarang ya negara kita lagi kayak gini kayak aneh aja sih kalau rilis di saat-saat kayak gini tuh aneh aja gitu. Jadi kayak nahan aja dulu deh. Gitu. Nah, ngomongin industri musik ya, kan lagi apa ya, menurut gua sebagai orang awam kan emang industrinya tuh saturated banget ya, kayak banyak banget nih yang berjuang di sana gitu untuk struggle, dan seringkali banyak musisi underrated yang sebenarnya musiknya bagus gitu. Bagus. Cuma jarang ke blow Expose, up atau ke expose gitu. Termasuk kan salah satunya lagu lo gitu. Lagu lo tuh bagus-bagus gitu, tapi masih underrated nih. Nah, makanya apa strategi lo untuk untuk ngelawan lagu-lagu yang cuma hype tapi nggak begitu meaningful atau cuma tren-tren TikTok. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi sebenarnya 2 tahun terakhir itu gue sempat hiatus di musik selama 1 tahun karena pada saat itu kayak itu tadi kan dari orang tua gue umur udah berapa gitu. Jadi kayak pada saat itu gue itu masih kerja juga kan, masih kerja, si usaha gue juga belum settle lah gitu. Jadi pada saat itu gue lagi ada di persimpangan gitu. Musik gue ngerasa waktu itu gue udah nge-push banget. Ya main musik juga kan butuh modal ya. Iya betul. Gue ngerasa gue udah spend duit banyak di musik gitu tuh. Tapi kayak ada faktor X, gue tuh belum ketemuin aja jalan di musik. Entah gue belum ketemu waktunya atau gue tinggal di tempat yang salah. Kalau tinggal ya Panay bilang kan ya kayak gitu maksudnya gimana gue nggak bisa ketemu siapa-siapa di situ gitu kan. Pada saat itu kayak 2022 akhir itu tuh limit gue main musik pada saat itu. Gue pengen nge-push, gue usaha dulu 1 tahun gue full di usaha gue biar ada nafas lanjut ke musik lagi. Gue jalan lagi tapi dengan secara perhitungan ya pada akhirnya. Sebenarnya gue lebih nyaman main musik pada saat itu dibanding sekarang. Kalau sekarang lebih ke matematika jatuhnya Ki. Dulu gue walaupun punya duit berapa sikat semua. Garap video klip langsung rilis. Kalau sekarang jatuhnya ya karena punya tanggung jawab kan. Ada orang yang kerja dan lain-lain, usaha gue, orang tua. Jadi jatuhnya hitung-hitungan gitu. Jadi kayak gue worth it nggak ya ngeluarin duit segini buat ini. Kalau nggak jadi gimana? Jadi lebih ke situ sekarang. Iya realistis. Tapi iya memang seharusnya seperti itu kan. Namanya kita hidup kan gitu. Betul. Karena ya umur terus bertambah. Gua juga kan sebagai laki-laki harus bertanggung jawab minimal ke diri gua. Gua suatu saat bakal harus menikah dan lain-lain gitu tuh. Jadi sekarang lebih banyak perhitungan aja sih sebenarnya. Perhitungan aja sih. Gitu.
ngomongin seniman ya, menurut gua kan sebagai pengusaha, seniman dan pengusaha tuh nggak bisa lepas gitu, selalu berkaitan gitu. Kaitannya. Apalagi perihal ya kayak jam kerja lah segala macam. Cuma mungkin bedanya untuk pengusaha kan kadang ada hitung-hitungan ya, seperti yang tadi lo bilang kan. Gue mau bikin something nih, cuma beda kan kalau seniman mungkin di musik, bikin something, apa nih returnnya nih yang bisa gue dapetin nih, value yang gue kasih, timbal baliknya apa nih gitu. Iya. Nah, apakah lo ada batas waktunya kayak, oke, kayaknya gue akan invest di musik sekian tahun dengan budget sekian, atau ya udah gue akan selamanya bermusik, mau ini nanti akan breakthrough atau enggak, gue tetap akan di musik terus gitu. Atau lo ada batas nih, oke, gue batasin sekian waktu, duit yang gue spending sekian, kalau ini tetap nggak make it di sini, oke, gue ke fokus di bisnisnya aja deh gitu. Gimana? Kalau sejauh ini gue masih kekeh pengen main musik ya. Oke. Walaupun ya secara hitung-hitungan jauh banget dengan Iya. apa yang dihasilin dari usaha lah Iya, gitu. betul. Tapi gue masih yakin suatu saat gue bakal make it di musik. Walaupun ya kita lihat Juicy Luicy dia start dari tahun Iya, berapa. betul. Ya sekarang personilnya udah umur berapa tuh? Betul, 30 35 kan. Dia start berarti dari umur berapa gitu. Iya. Pasti selagi kita konsisten pasti Iya. ketemu jalannya. Iya. Cuman kadang kan tiap season, tiap tahun badannya kan beda-beda. Iya, Mungkin betul. badannya lagi di usaha dulu Iya, atau iya. di problem keluarga dulu. Iya, Jadi iya, kan betul. nah, itu yang bikin menyadari gua tuh punya gas dan rem gitu Oke. tuh. Jadi sesuatu yang terlalu dipaksakan juga nggak baik juga kan Iya, gitu iya. tuh. Nah, makanya gue yakin suatu saat gua bakal make it karena gua pun sampai sekarang tetap berjalan ya. Maksudnya tetap produksi lagu, tetap mikirin kok kalau nongkrong sama teman-teman sama teman gua yang di studio gimana Pan gini. Iya, gue tetap jalan, cuman gasnya nggak ditekan aja sama gua gitu. Gue lagi ngurus ini dulu. Tapi gue yakin suatu saat bakal ketemu waktunya. Entah kapan ya, entah. Iya. Ya namanya kan sukses kan rezeki ya. Iya, Entah betul. rezeki gua setelah menikah atau apa ya nggak ada Betul, yang tahu betul. lah kayak gitu. Iya. Tapi sekarang berarti lo masih meyakini untuk terjun di dunia musik ini bakal masih terus yakin. Di balik itu kan lo juga sekarang punya bisnisnya, Sosker. Pernah nggak sih kepikiran kayak basic lo kan emang udah di musik. Iya. Kepikiran nggak sih untuk kayak ya bisnis di musik itu mungkin kayak Aris Mana dan lain-lain gitu, punya label dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau ke ranah situ gue udah mikirin dan udah hampir berjalan sama teman-teman gue. Tapi kan lagi-lagi gue kan tinggal di daerah yang kecilnya gitu tuh. Terus ditambah kayak pada akhirnya realistis. Sebenarnya sempat berjalan juga dengan produk brandnya si Deva Nugraha itu. Si label gue itu ada beberapa mini label lah disebutnya. Iya. Udah berjalan, kita belajar yang namanya ngurusin lisensi dan lain-lain gitu. Udah berjalan juga. Cuman lagi-lagi pada akhirnya kan ada faktor X kenapa nih kita enggak ini ya. Ya ternyata ya kita tinggal kita nggak di super siapa-siapa. Di Paneglang tuh kita mau kemana? Kecuali kita ngomongin Jakarta. Iya. Jakarta itu peluangnya untuk maju itu memang saingan banyak, tapi peluangnya ada banget gitu, ada banget gitu, ada kansnya gitu. Jadi kayak gue menyadari aja sih kayak mungkin belum di situ. Tapi kayaknya kalau misalnya musiknya udah jalan, bisnisnya juga bakal ngikutin. Iya, Nah, betul, kalau gue betul. tuh kayak gitu sih prinsipnya gitu tuh. Jadi kayak gimana caranya musiknya aja dulu ke depan, nanti bisnis ngikutin deh. Kayak gitu. Duit pasti ngikutin gitu. Jadi gimana caranya kita sebenarnya yang menjenuhkan itu sebagai musisi yang beratnya itu bikin lagunya, karyanya itu. Iya. Itu butuh apa ya? Butuh effort yang lebih banyak. Kita keluar duit, waktu, Iya, tenaga betul. itu tuh. Investasi yang belum Iya, tentu ada hasilnya iya, gitu benar kan. kayak gitu. Seringkali. Karena kan ya musisi itu kan prosesi kayak judi ya. Kita profesi yang gambling. Gambler lah. Contoh, lu kalau misalnya kuliah lulus S1 lu ada titel kan? Iya benar. SPD atau apa. benar. Musisi kan diakuinya kan ketika harus lu sukses banget. Kalau udah Entah berhasil udah baru main di diakui. TV atau apa baru diakui kan. Iya, betul. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kuliah ya mentok-mentok PNS sudah diakui kan gitu. Kalau musisi kan gambling kita mau gimana gitu tuh pengakuannya kayak gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita ngebahas daerah sendiri ya, pendapat daerah Devan sendiri, pendapatnya gimana tuh soal Pandeglang nih yang banyak banget isunya yang
menotabene apa musik itu haram, yang sulit. Tanggapan lo gimana nih untuk kota itu, gimana caranya harusnya banyak musisi juga dari sana yang bisa grow up gitu. Ya, sedangkan lo tumbuh di daerah situ nih Iya. as a musician gitu. Apa itu berpengaruh, sedampak itu? Nah, sebenarnya puncaknya itu waktu tahun 2023 tuh ya, yang sebuah acara musik yang digagalin. Tapi jujur, gua nggak tahu nih, gua ngomong kayak gini orang bakal melihat apa. Tapi pada akhirnya gua fucked off lah, maksudnya sama gua udah nggak punya harapan orang Pandeglang itu harus punya banyak musisi. Oke. Ya bodo amat gitu tuh, karena jadi kita juga harus menyadari sejarah juga sih sebenarnya. Jadi kayak ya Pandeglang disebutnya kan kota Santri. gitu kan. Ya pada akhirnya kan banyak sistem alur-alur yang kita harus ikutin pada akhirnya kan ya gitu. Karena kalau kita ngikutin dulu sejarah gitu kan, maksudnya di Pandeglang itu kan, ya memang kota santri yang memang harus yang ngaji aja gitu kan sih, maksudnya ya udah pesantren kayak gitu-gitu. Jadi gua pun untuk ngomong enggak Pandeglang harus kayak gini, ya gua nggak punya model produk itu untuk sekarang. Gua kayak belum punya kapasitas itu untuk ngomong itu, kecuali mungkin gua udah ya mungkin sekelas Ahmad Dhani atau apa mungkin gue bisa ya gitu tuh kayak gitu. Tapi gitu. untuk sekarang kayak ya udah mending gue aja dulu deh jalan sendiri, nggak apa-apa nggak disupport sama daerah pun ya gue bisa pergi sendiri gitu. Kayak kemarin ya gue berangkat aja ke Malaysia kayak gitu tuh tanpa bawa embel-embel gue orang Pandeglang kok gini, enggak, biasa aja gitu kayak biasa. Jadi kayak ya udah, maksudnya untuk sekarang ini dengan apa yang terjadi, gue lebih peduli diri gue dulu sendiri lah untuk sekarang itu. Terlepas di Pandeglang harus banyak musisi atau enggak, ya itu balik lagi ke individuanya mau apa enggak. Karena untuk gue nyuruh juga banyak teman-teman gue juga yang nyerah sebenarnya di musik. Ya iya, pada akhirnya dia kerja kan, gimana gitu, mau gimana, udah lu main musik aja, yakin bisa? Ya nggak bisa gitu. Mereka juga punya limitnya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing. Jadi ya gue mending sekarang fokus ke diri gue aja dulu sendiri kayak gitu. Pandeglang biarkan jadi Pandeglang yang sekarang aja. Oke, berarti kemarin tuh dengan tour lo ke Malaysia itu nggak ada support sama sekali dari Enggak, gue biaya sendiri semua. sendiri. Oh, sayang banget ya. Terus lo bakal terus bertahan di Pandeglang nggak sih dengan kondisi yang kotanya juga mungkin tidak menyupport tim-tim kreatif di sana gitu, apalagi industri kreatif ya. Lo bakal kepikiran nggak sih buat kayak gue harus moving deh, seenggaknya ke ibu kota ataupun ke Bandung yang kreatifnya lebih maju, Jogja gitu. Tapi untuk sejauh ini karena itu tadi balik lagi kan gue juga kan usaha di Pandeglang kan, usaha di Pandeglang, gue masih ada keluarga juga di Pandeglang. Kayaknya kalau untuk stay for good keluar kota, gue belum tahu, belum tahu. Tapi ketika ya gue tetap berjalan, gue pun juga kan sering dapat kerjaan di Jakarta gitu. Jadi kayak mungkin gue kayak bisa deh hybrid gitu, maksudnya bolak-balik Pandeglang kota untuk dapat kerjaan itu. Jadi kayak untuk sejauh ini itu bukan jadi masalah sih sekarang. Gitu. Van, throwback ke yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Kan lo tadi punya keyakinan suatu saat gue akan make it nih di musik nih dengan konsistensi kan gitu. Menurut gue itu keren gitu. Itu yang membedakan seniman beneran sama yang udah nyerah gitu. Sejujurnya gue juga pernah main band, main musik pas masuk SMA. Cuma kan kepentok realita itu kan. Revenue stream susah, segala macem. Dan gue yakin banyak orang yang masih begitu gitu. Nah, drive lo itu apa deh untuk tetap yakin, konsisten, suatu saat ini akan make it nih gitu. Nggak tahu waktunya kapan, nggak tahu apa karena emang lo suka doang atau dari apa driven terbesarnya? Ya sebenarnya gini, orang main musik kalau nggak cinta-cinta amat ngapain ngabisin duit? Iya benar. Ngabisin duit gitu. Ya main musik awal-awal kerennya doang, duitnya nggak ada. Jujur aja gitu, maksudnya realistis aja, keren doang. Iya. Gitu, duitnya emang nggak ada gitu kan. Ya tapi gue udah ngebuktiin itu waktu 2022 akhir itu, gue tuh kayak ini kayaknya waktu gue terakhir buat main musik, gue pengen fokus cari duit, usaha. Tapi ketika gue ngejalanin itu, lepas gue dari musik, gue nggak manggung sama sekali, ya nggak, ya megang alat musik nggak tiap hari, tapi pada akhirnya boring gitu tuh, kayak ada yang kurang gitu ya. Gitu, ada yang kurang, kayaknya
gue nggak tahu itu sebutnya cinta atau apa, gue nggak tahu, tapi Iya. itu yang gue rasain gitu Iya, tuh. iya. Nah pada akhirnya gue balik lagi. Semakin gue menjauh dari musik, semakin musik itu tiba-tiba, Pan ada job nih, gini. Nah gue juga bingung itu Iya, kenapa iya. kayak gitu Iya, sampai iya. detik ini. Iya. Kayak kemarin manggung di Malaysia itu sebenarnya bukan tour. Gue itu kepilih untuk perform di sana, terpilih gitu. Bukan gue yang pengen, Waktu itu sebenarnya dilema, gue mau berangkat tuh dilema gitu. Panitia hanya fasilitas ini itu. Ya pada akhirnya ya yang namanya band tour itu kan pasti perlu biaya ya kan, Iya, perlu betul. biaya gitu. Mau sekelas Seringai atau apa, ini harus butuh sponsor dong kalau Iya, misalnya betul. tur ke luar negeri. Ya pada saat itu kan ketika gua ada di posisi ini kan baik lagi harus ada hitung-hitungan dong Iya, ya. betul. Worth it gak ini ngeluarin duit segini gitu kan, biaya gini-gini. Tapi pada akhirnya gua minta izin ke orang tua. Gue waktu itu patokannya izin orang tua sih. Kalau misal orang tua nggak ngizin pun, gue bakal legowo untuk ngelepasin kesempatan itu. Oke. Tapi ternyata orang tua gue pun masih punya harapan kalau gue tuh bakal make it di musik. Pada saat itu gue nelpon ke ibu gue kayak, gimana nih dapat kesempatan manggung di Malaysia, tapi kondisinya gini. Oh ya udah, ibu gue simpel cuma ngomong, ambil kesempatan nggak akan 2 kali. Iya, betul. Duit mah nanti dicari gitu Betul. tuh. Udah gue langsung kayak pesen tiket berangkat gitu. Gitu sih. Van, ngomongin lo diundang di Malaysia ya, bisa share nggak gimana sih awalnya lo bisa diundang atau kok mereka bisa tahu lo gitu ya, as a musician nih, dan nyampe diundang di sana gitu. Untuk beberapa musisi yang baru mulai ya, atau bahkan yang belum besar, itu kan apa ya, salah satu impian ya diundang, terus apalagi bisa ke luar negeri diundangnya, kayak mereka tahu gue dari mana nih gitu loh. Nah itu gimana? Bisa ceritain nggak? Nah jadi sebenarnya 2024 itu tahun kemarin itu. Jadi teman gue ini si atlet BMX juga kan. Dia tuh mau kompetisi ke Malaysia kan. Oke. Ke Malaysia. Ya singkat cerita dia tuh datang ke gue meminta sponsor, Oke. minta support gitu kan. Terus ya udah gue support tapi gue juga ikut lah sambil main aja gitu kan. Dia kompetisi. Ya, pada akhirnya gue menyadari kayak ya apa ya, dunia sport sama musik itu hal yang gak jauh banget, apalagi di BMX lah gitu Iya, kan. iya. Nah pada akhirnya gue pun datang ke sana dengan gue enggak yang nawarin gue musisi ya, enggak promosi kayak gitu. Ya pada akhirnya yang namanya dunia seni ketemu orang yang suka seni kayak nyambung aja gitu kan. Kayak teman gue ngomong, dia juga punya lagu dong gini. Ya pada akhirnya kamu punya lagu gini. Ya orang Malaysia kan teman-teman gue. Oh searching, oh enak lagu kamu gini. Oke, dari situ sebenarnya nggak ada pikiran apa-apa. Nah, Mei kemarin teman gue itu datang lagi ke gue, Pan, gue ada kompetisi nih di Malaysia lagi gitu kan. Tapi teman-teman gue pengen ngajak lu gitu kan. Teman-teman bukan anak musiknya, bukan anak musik, anak BMX-nya. Terus udah gitu, udah gini aja deh, mungkin beberapa teman mereka itu kayak, ini kan acaranya festival internasional loh. Festival internasional paling, festival bukan acara gigs yang di bar gitu, enggak. Dia tuh kayak acara daerah situ ya bikin festival aja gitu tuh. Nah dari situ temen gua ngomong deh ke bukan ke panitia, ke teman, Pan udah lagu lu kirim aja dulu ke mereka gitu kan. Jadi intinya dikurasi lah gitu, dikurasi sama dia. Ya gue juga pada saat itu kayak ya udah aja, kayak nggak mungkin amat ya, kayak gue kepilih juga kan, gue siapa gitu kan. Dan pada akhirnya malah pagi-pagi ada notif kan nomor Malaysia gitu. Jadi satu event tapi beda panitia ya. Jadi panitia musik itu teman-teman gue yang BMX juga nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang kenal gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin di situ perkenalan mereka nge-profiling gue di situ. Ini siapa nih kayak gini. Dari situ dikontak, Pan kamu intinya salah satu pengisi acara yang terpilih untuk di sini gitu. Dari luar negeri kan, kalau dari Malaysia mah Indonesia berarti luar negeri dong. Iya, betul. Kayak gitu tuh, terpilih. Tadinya nggak nyangka kan, kok bisa ya kita dari panitia udah profiling gini, kayak kamu yang terpilih deh gitu tuh. Nah, dari situ ya nggak lama itu prosesnya, dari waktu gua 1 minggu manggung di Authenticity, gue 1 minggu ke depan langsung berangkat itu ke Malaysia. Iya. Untuk berangkat kayak gitu. Dan itu membuktikan ya, kesempatan tuh emang bisa datang dari mana aja ya. Yes, itu dari mana aja. Karena memang
makanya sebenarnya pro kontra sih, main musik itu harus nongkrong. Mm-mm. Tapi ada juga ya yang viral cuman diem di rumah doang gitu. Tapi kan kita tahu kan, kita tuh tahu mau ngejemput rezekinya dari mana. Ya entah dari nongkrong gitu, entah kita fokus di internet gitu. Nah karena kebetulan ya karena gue dari dulunya anaknya nongkrong gitu kan, banyak teman-teman. Ya jadi rezeki gue kebukanya dari tongkrongan, ketemu siapa, silaturahmi lah. Dari mana aja sih ya. Kayak contohnya Aditya Sofyan yang dia cuma di kamar, songwriting sekarang jadi boom kan. Beda lah kayak gitu. Pan, sama ada yang gue penasaran ya, lo kan udah menciptakan beberapa lagu nih dan beberapa di antaranya juga banyak yang pakai bahasa Inggris kan gitu. Nah itu kenapa tuh? Kenapa lo memilih untuk menerjemahkan itu ke bahasa Inggris atau bukan bahasa Indonesia? Apakah emang lo udah menargetkan oke deh biar internasional denger juga dan paham gitu? Apa nggak ada kepikiran ke situ? Emang lebih bisa menggambarkan emosi saat lo bikin aja gitu? Ya sebenarnya awalnya yang waktu muda kan pengennya keren-kerenan lah ya. Keren-kerenan. Gue juga sempat kursus kan hampir 1 tahun itu karena pengen nulis lagu bahasa Inggris, pengen bisa. Kursus gue karena bahasa Inggris. Ya ketika gue balik dari Malaysia itu dan gak jadi, gue tuh ngedalemin lagi kursus bahasa Inggris selama 1 tahun dan sempat ngajar juga, tapi anak SD kan pada saat itu. Tapi emang gue tujuannya untuk bisa nulis lagu bahasa Inggris gitu kan. Awal-awalnya memang kayak keren gitu kan, bisa nulis dalam bahasa Inggris kan, nulis lagu keren gitu. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu kan kita semakin dewasa kan ya. Makin tahu kita tuh mau kemana sih arahnya gitu tuh. Tapi sebenarnya pada akhirnya makin kesini tuh teman-teman gua yang diam-diam ngedengerin lagu-lagu gua itu sebenarnya nggak suka gua tuh bikin lagu bahasa Inggris. Dia senenginnya dengerin lagu gua yang bahasa Indonesia. Jadi kayak coba bikin lagu bahasa Inggris aja sih, bahasa Indonesia aja sih kayak gitu. Nah, bikin gue kayak emang iya apa gue harus ngedengerin mereka, apa gue kayak keren-kerenan aja egois tapi gak ada yang ngedenger gitu kan. Sampai terakhir kepikiran waktu gue rilis terakhir tahun kemarin, gue ngerasa lagu itu Inggrisnya sastra banget menurut gue, lagunya juga modern dan canggih banget. Tapi gak ada yang ngedengerin, Pak. Gak ada yang, temen gue kayak bodo amat gitu tuh. Gitu. Tapi ketika gue kemarin terakhir nulis rilis, tapi nah kemarin tuh lagu-lagu gue banyak yang di take down sama Sofi TV. Gue nulis lagu bahasa Indonesia, teman-teman gue pada suka gitu tuh. Maksudnya teman-teman bukan teman-teman nongkrong aja ya, beberapa listener juga oke lah. Nah pada akhirnya gue menyadari bahwa oh ya emang jalannya ketemunya di sini sekarang. Ya makanya gue lagi belajar bikin lagu bahasa Indonesia yang pantes lah di umuran gue yang sekarang gitu tuh. Kan gue umur segini kayak ngomongin cinta-cintanya terlalu aku cinta kamu kayak aneh kan gitu. Tapi ya itu tadi gue pengen lah bikin lagu kayak Nadine Amiza kan liriknya kan gila-gila. Itu susah, itu tuh lebih susah tau dibanding bikin lagu lebih susah bahasa Indonesia ya? Iya susah banget lah. Kita harus kayaknya kalau nggak ada turunan kita kayaknya harus kayak banyak baca buku deh buat bisa nulis kayak gitu tuh. Itu susah banget kayak gitu sih. Ya at the end akan ini ya sesuai dengan target market lo-nya ya akan fitnya ke situ ya pada akhirnya ya. Gitu pada akhirnya sih kayak gitu. Van, ngomongin nulis lagu ya, lo pernah nggak sih as a seniman kan pasti pernah lah ya lagi mentok nih dari nulis lagu, aduh gue mau nulis apa lagi ya, sedangkan kayaknya gue harus ngeluarin sesuatu deh. Itu biasanya lo ngapain tuh? Justru lepasin aja kayak lagi nulis gini. Kalau mentok udah lepasin aja. Lu mau main kemana, mau ngapain. Tapi nanti ada satu momen tiba-tiba malam-malam, kayaknya gue pengen lanjutin deh. Nanti keluar semua. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Gue harus gini dulu kali ya. Buat bisa bikin nulis kayak gini. Nggak bisa kayak gitu kalau gue. Kayak udah tinggalin aja. Momentum berarti ya. Ya momentum. Jadi tinggalin aja. Udah nanti ada waktunya. Udah mulai lagi tahu-tahu beres, tahu-tahu liris aja. Biasa kayak gitu sih kalau gua. Lagi nunggu dirinya buat deep aja ya. Aduh, momentum nih. Oh, lagi deep nih baru lo nulis lagi. Nih baru kayak gitu tuh. Karena kan nulis lagu juga butuh sensitif ya hati ya gitu. Betul. Kita kayak kalau nulis lagu itu kita tuh kayak harus bahagia gitu loh. Semakin kita bahagia, semakin kita peka. Kita bisa nerima banyak hal gitu. Ngefilter sendiri gitu. Tapi kalau kitanya makanya kalau lagi
pusing usaha biasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Ya karena kan kita jadi ruwet ya mau Iya, nulis apa gitu tuh. Jadi kita harus kayak bahagia dulu sih. Kalau yang kebalikannya bisa nggak kayak lagi sedih banget gitu? Itu lebih peka juga nggak? Apa bahagia aja? Kalau sedih galau itu kan menurut gua kondisinya berbeda. Oke. Kita galau itu kan sakit hati atau sedih itu kan kayak ada sesuatu yang menumpuk di hati kita. Betul. Tapi kan tiap orang beda mau ngeluarin kesedihannya kan pakai media yang mana? Ada yang di sosial media gitu kan, atau dari ada yang olahraga gitu kan. Kalau di musik kan berarti kan kita harus ngeluarinnya di musik gitu, nulis kayak gitu. Nah beda kalau misalnya gua nulis lagi galau itu justru lagi mengeluarkan, gitu. lagi detox gitu baru. Biasanya kalau udah ngeluarin tuh kayak lega aja gitu. Kalau kita throwback ke belakang ya, kita kalau ngebahas tentang isu sosial yang ada, pendapat lo gimana perihal Sukatani yang ngerilisin lagu yang kemarin lagi viral banget dan sampai di take down dan minta klarifikasi untuk minta maaf dan harus dihapus gitu. Pendapat lo dari kacamata seorang musisi gimana tuh? Nah sebenarnya gini, kalau kita ngomongin undang-undang kebebasan itu sebenarnya dilindungi loh sama negara ada loh gitu. Tapi untuk kasus yang kemarin Sukatani, gue nggak tahu itu mungkin ada hal personal atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita tarik sejarah, justru perlawanan seorang ya rakyat gitu kan untuk melawan sistem pemerintahan yang gak benar itu lewat lagu itu sejarahnya kan dari dulu udah ada. Kita lihat ya tokoh legendaris yang sekarang masih ada kan Iwan Fals dengan Bentonya kan. Lihat sekarang sampai sekarang efek rumah kaca gitu kan gitu. Even The Beatles pun dari dulu kan pernah nulis lagu-lagu ngeritik pemerintah gitu. Jadi menurut gua selagi nggak ujaran fitnah, kebencian dan lain-lain kayaknya sah-sah aja untuk mengekspresikan suara hati rakyat kan. Karena itu yang bikin kita lebih aware nggak sih? Oh Pak, ketika ada musisi yang bikin lagu kayak gini berarti ada yang salah dengan sistem di pemerintahan. Iya gitu. betul. Ya, jadi gue pun sebenarnya nggak ngerti kenapa si Sukatani mau-maunya juga untuk minta maaf. Kita nggak tahu kan mungkin dia diintimidasi. Iya betul. Kita nggak Atau tahu sih. gimana kan sampai diberhentikan dari pekerjaannya kan. Iya. Gitu. Gue juga nggak tahu kenapa sampai kayak gitu. Ya mungkin ya sekarang kayak ya kondisi kan lagi kayak gini gitu kan, lagi chaos. Jadi kayak ya kita sebagai rakyat mau gimana gitu tuh maksudnya. Jadi kayak melihat fenomenal yang kayak kemarin kayak ya udah mau gimana gitu tuh benar. Gitu perlawanan dengan sedangkan musik itu kan bahasa yang universal ya, gitu, semua bisa nerima. Kita semua dengerin musik kok. Benar. Gitu. Kita bisa curahin apapun di situ kan. Nah ngomongin ini ya yang lagi rame kan ada seruan royalti juga tuh kemarin viral juga tuh. Nah lo sebagai musisi ngeliat itu gimana tuh di tengah industri musik yang di Indonesia menurut gua kan belum perfect nih. Belum perfect. Tapi menurut lo gimana tuh ke depannya akan ke arah mana tuh? Apakah emang akan perbaikan kah? Apa gimana? Gue sebenarnya kalau gue untuk ngomong kayak gini sebenarnya bukan kapasitas gue ya, tapi ini dari sudut pandang gue aja yang gue baca gitu. Karena gue juga kan sebenarnya udah merasakan yang namanya dapat royalti. Gitu. Gue anggota WAMI juga kan gitu daftar. Tapi menurut gue Indonesia sendiri itu belum siap sih menurut gue dengan sistem itu. Sebenarnya kan pertanyaannya yang kemarin kayak Ari Lasso ribut masalah duit itu. Ari Lasso itu bingungnya dia kan pertama tuh dapat 40 juta. Yang kedua dapat 800, yang ketiga 400.000. Sebenarnya yang mereka itu tuh sebenarnya walaupun emang benar dia dapat duit segitu, dia pengen dirinci aja. Ini dapat duitnya dari mana? Transparansi gitu. Transparansi sebenarnya yang gue tangkap sih itu. Itu duitnya dari mana? Ya makanya sebenarnya gak ada yang salah juga menurut gue dari Ahmad Dhani. Kenceng banget kan sama royalti. Ada juga kan Ariel Noah, gak apa-apa, pakai aja lagu gue sebebasnya gitu tuh. Ya menurut gue kalau ditarik lagi benang merahnya
sebenarnya sistem kita tuh belum bener aja sih, belum siap untuk terlalu advance aja sih. Menurut gua Ahmad Dhani juga terlalu advance sih pemikirannya, visioner banget gitu. Tapi kan ya lagi-lagi Indonesia kan apa-apa kan kita mengadopsinya dari barat gitu. Ya kayaknya untuk sekarang sistem itu ya belum bisa terpenuhi sih sama Indonesia, belum siap aja gitu. Tapi posisi lo ada di mana tuh? Apakah lo akan membiarkan kayak orang lain boleh deh nyanyiin lagu gua, atau lo strict? Tapi jujur aja sih, kalau gue nggak tahu ya, kalau gue udah sebesar Ahmad Dhani kan beda hitung-hitungannya gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya gue bakal kayak pakai aja deh lagu gue, karena kita kalau bikin orang happy sama karya kita itu kayak pahala nggak sih buat kita? Iya benar. Pada akhirnya Dan kan, ada kayak gitu kepuasan tuh. tersendiri. Ya soalnya kan gue sempet ngobrol kan kayak sama guru gue kayak emang musik haram, tapi nggak tahu guru gue cuma punya pandangan kayak gini. Tapi kalau misalnya ada orang yang senang Devan sama lagu-lagunya bisa bikin orang bahagia, itu pahala loh bagi Devan gitu. Nah gue mikir ya juga sih ya gitu, selagi positif kan, selagi positif gitu. Ya udah, kayaknya gue pun kayak kalau punya lagu dan orang mau pakai itu buat apa ya silakan aja sih gitu tuh kayak gitu. Toh kalaupun sistemnya udah jelas ya bakal balik-balik juga sih ke kita gitu secara materi dan lain-lain kayak gitu. Seharusnya kalau selagi lagu kita banyak, kita bakal banyak panggung nggak sih panggilan kayak gitu. Harusnya kayak gitu sih ya. Marketing gratis lah ya. Gratis kan kayak gitu sih kalau dari gue pribadi ya pendapatnya kayak gitu. Van, terakhir nih ya, kayaknya wah udah nggak berasa juga nih, udah hampir 1 jam ya. Jam ya. Paling terakhir nih, kalau kita tarik mundur ya, dan lo bisa ke masa lalu dan ngubah sesuatu gitu. Ada nggak hal yang mau lo ubah, atau justru nggak ada, justru lo akan terima ya udah as it is gitu? Gue pengen ngerubah kayaknya, gue pengen ngerubah keadaan aja sih, karena gue tuh sebagai laki-laki, gue tuh hidup kan cuman sama ibu gue aja kan ya. Gue ditinggalin bapak gue waktu kecil. Kadang kalau misalnya ada jadi gimana ya, gue tuh beranjak dewasa itu tanpa sosok seorang ayah. Jadi gue tuh banyak kebenturnya gitu. Jadi kayak gak ada yang ngajarin gue tuh how to be a gentleman aja gitu. Laki-laki itu harus kayak gini gitu tuh. Karena gue kalau misalnya lagi mentok, gue tuh suka kayaknya kalau misalnya ada bapak gue secara karir dan lain-lain, secara pribadi bisa lebih dari ini sih, lebih dari ini gitu. Karena kan supporting parents itu kan beda ya gitu tuh dibanding sama teman-teman gitu tuh. Jadi kalau misalnya berandai-andai kan, kalau misalnya dirubah, gue pengen ngerubah momen itu aja sih. Gue pengen kayak pada akhirnya ya which is gue kalau ditinggalin kalau udah dewasa deh, udah mateng deh gitu tuh. Lebih ke situnya aja, tapi dengan segala apa yang gue lakuin kayaknya gue nggak ada penyesalan sih. Karena ya udah emang jalan hidup gue seperti itu gitu. Gagal-gagal guanya kemarin, salah ngambil keputusan, ditipu orang kayak gitu, ya udah emang jalannya seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya pengen ada yang dirubah atau dulunya seperti apa, itu sih hal yang gue pengenin sih. Siap. Van, thank you so much. Thank you banget. Thank you udah datang di acara sini. Next nanti kita main ya di Pahawang. Seru banget, ditunggu Dan banget. apa ya, kalau gue boleh bilang sih ya, ya lo layak lah harusnya dapat spotlight yang lebih besar ya dengan lagu-lagu lo. Someday lah. Dan gue mengharapkan itu terjadi di masa depan lah. Amin. Thank you Van. Thank you. Dadah semuanya. Selagi kita konsisten, pasti ketemu jalannya. Kadang kan tiap tahun badannya kan beda-beda. Mungkin untuk sekarang kayak ya udah mending jalan sendiri, nggak apa-apa nggak disupport sama daerah pun. Makin gue menjauh dari musik, semakin musik itu tiba-tiba, Pan ada job nih,